Hai, untuk mata pelajaran hari ini kita belajar mengenai pengetahuan umum. Itu pengetahuan umum itu berkaitan sama banyak hal, teman-teman. Jadi pengetahuan umum, namanya aja pengetahuan umum. Jadi kayak pengetahuan tentang Indonesia, keindonesiaan, internasional, kayak gitu. Keolahragaan, geografi ya banyak hal gitu. Tergantung eh, apa ya instansi yang mau kalian tuju gitu. Gitu. Nah, ini secara umum ya, kakak kasih beberapa materi terkait eh, pengetahuan umum. Nah, nanti ada ini, sebenarnya ada kuis yang harus kalian kerjakan. Nanti aja, wes. Kita ini dulu. Oke, sebentar ini bilang. Mau. Nah, kalau misal nanti ini ya, apa namanya, suara kakak agak terputus, nanti minta tolong untuk diingatkan gitu ya. Aman ya ini suaranya masih masuk ya? Iya, Kak. Oke, sip. Nah, ini berkaitan sama undang-undang. Nah, kemarin kan kita sudah sempat bahas ya berkaitan sama undang-undang, tapi dia di TWK gitu. Kalau di TWK itu kita lebih mengupas ke pasal-pasalnya, bener-bener pasal-pasal ini implementasinya apa gitu. Nah, kalau di pengetahuan apa namanya umum ini tuh lebih ke ya pengetahuan berkaitan sama Indonesia tapi yang ada di UUD gitu. Kalau kita bahas tentang Undang-Undang 1945. Nah, untuk yang sekarang ini kita mau bahas tentang maritim gitu. Jadi negara Indonesia itu kan bentuknya dikenal sebagai negara kemaritiman gitu ya. Jadi di pasal 25A ya, UUD 1945 Maritim Kepulauan, negara kepulauan gitu. Negara yang terdiri dari pulau-pulau gitu kan. Nah, terus di pasal ini nih, di pasal 25 UUD 1945 itu ada ini bunyinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang gitu. Nah, kita tahulah negara negara kita kan dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya kalau dilihat dari pulau besarnya, aku tanya sekarang, pulau besar di Indonesia itu terdiri dari berapa macam pulau? Yang besar ya, yang kita tahu gitu. Itu pulau apa aja? Yang kalian tahu? Sumatera itu kan pulau. Jadi Sumatera itu antara Aceh sampai Sumatera yang Sumatera Utara, Sumatera yang paling Lampung itu loh. Nah, itu yang paling deket itu itu satu pulau tuh. Nah, terus kemudian ada Pulau Jawa. Tuh, Pulau Madura. Madura itu juga pulau. Tuh. Kalau kamu ke Surabaya itu kalau mau ke Madura itu kan harus nyebrang. Apa namanya? Jembatan penyeberangannya itu namanya apa? Suramadu. Jadi Surabaya Madura yang menghubungkan Pulau Jawa yang di Surabayanya itu dengan Madura. Nah, jadi pulau Pulau Madura, Pulau Bali. Lah, kita kalau mau ke Bali dari Jawa itu kan juga harus nyebrang kan. Tapi dia nggak dibentuk jembatan gitu di Gilimanuk, di Banyuwanginya gitu. Kalau mau ke Bali. Nah, terus Papua sana ada Pulau Sulawesi. Nah, itu kan yang gede-gede, yang besar-besar yang biasa kita ketahui itulah gitu. Nah, terus ini kita bahas masalah maritim ya tadi. Nah, ini pasti nggak lekang ya atau nggak pernah ini terlewatkan kalau kita masalah-masalah berkaitan sama maritim ya. Deklarasi Juanda di tanggal ini nih. Jadi maksud di deklarasi deklarasi Juanda ini apa sih? Ngapain sih gitu? Negara tipe nih sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri yang Kak, berkuasa atas suaranya putus, sebenarnya. Kak. Jadi sebelum oh oke, suaranya putus ya. Sorry sorry. Sebentar sebentar. Oke, jadi aku ulangi ya. Di deklarasi Juanda ya. Di deklarasi Juanda di tanggal 13 Desember 1957. Nah, itu eh,
deklarasi deklarasi itu kayak pertemuan gitulah gitu. Kenapa namanya Juanda? Karena Perdana Menteri pada saat itu ini namanya Juanda Kertawijaya. Nah gitu. Nah jadi dulu itu kalian tahu si Indonesia itu tuh dulunya itu kayak terpecah gitu loh. Ini pulau Indonesia, pulau Sumatera gini toh. Nah ini Jawa di sini kan. Nah ini Kalimantan nih, Kalimantan. Terus ini Sulawesi kan di sini nih. Nah ini kan di sini nih ada laut toh. Nah dulu itu laut-laut di sini itu tuh bukan punya Indonesia. Jadi tuh Indonesia tuh dulunya tuh terpecah-pecah gitu loh. Jadi ada nih Indonesia di sini. Nah, ini nih Indonesia juga nih, tapi di sini nih laut di sini. Ini nih bukan punyanya Indonesia. Sejauh 3 mil doang. Jadi di sini 3 mil. Ini masih punya Indonesia lautnya. Ini sejauh 3 mil. Jadi nek nggak dijangkau dari 3 mil itu tuh bukan punya Indonesia. Dulunya itu seperti itu sebelum adanya deklarasi Juanda. Gitu. Jadi Indonesia tuh katanya negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan. Tapi kok lautnya begini? Malah laut ini menjadi pemisah. Dulu itu kayak gitu, teman-teman. Nah, adanya deklarasi Juanda ini itu hilang. Jadi 3 mil ini tuh hilang, peraturan 3 mil itu tuh hilang. Gitu. Jadi Indonesia mendeklarasikan, eh, intinya kayak ngomong lah gitu, mendefinisikan dirinya itu satu kesatuan. Jadi sekarang tuh gini, ini Indonesia gitu. Nek dulunya kan terpecah-pecah laut menjadi pemisah. Tapi sekarang laut ini udah masuk wilayah kawasan Indonesia. Jadinya laut ini menjadi penghubung gitu, bukan pemisah. Itu inti dari deklarasi Juanda gitu. Nah, terus ini tuh ordonansi Belanda. Ini tuh maksudnya ya dulunya itu memang seperti itu. Karena pas awal KMB yang Indonesia itu gini. Pas awal dia merdeka, Indonesia itu enggak langsung merdeka mulus gitu loh. Enggak. Perlu perdebatan yang alot, perlu pertempuran, bahkan banyak korban juga. Ini posisinya kita udah merdeka ya. Kita itu merdeka di tahun 1945, ya kan? 17 Agustus 1945 itu kita dinilai merdeka, tapi belum sepenuhnya merdeka, teman-teman. Setelah itu tuh banyak pertempuran. Jepang Jepang masih ada sisa-sisa tuh Jepang di sini. Terus habis itu Belanda pada saat itu kan dia eh, apa ya istilahnya temenan lah, sekutu gitu. Jadi dia itu ikut pasukan sekutu. Posisinya kan ceritanya dulu itu Jepang kan kalah gitu kan. Jepang tuh kalah, terus kita merdeka di saat kekosongan kekuasaan itu gitu loh. Nah, setelah Jepang itu kalah, kosong kan. Nah, eh, pasukan yang bikin Jepang kalah itu kan istilahnya pengen menduduki wilayah-wilayah jajahannya gitu loh, yang udah kalah gitu loh. Termasuknya ya Indonesia, dia datang nih sekutu. Sekutu ini yang dipimpin siapa? Amerika. Jadi Amerika ada Belanda gitu, yang Belanda awalnya udah bukan penjajah kita yang awalnya Jepang. Nah, Belanda ini pengen masuk merebut kembali gitu. Walaupun kita udah mendeklarasikan merdeka gitu. Nah, setelah itu perdebatan alot itu ada banyak pertempuran termasuk pertempuran yang terkenal tuh 10 November di Surabaya, ada pertempuran Ambarawa dan lain sebagainya. Nah, itu kalian dibaca-baca. Nah, itu bisa masuk pengetahuan umum juga. Gitu. Banyak sebenarnya pengetahuan umum tuh luas seluas-luasnya, luas banget gitu, teman-teman. Nah, setelah perdebatan alot, pokoknya sampai ada perundingan-perundingan lah, ada namanya Renville, Linggarjati, dan lain sebagainya, sampai ya di tengah-tengah perundingan pasti ada pertempuran di situ tuh. Karena pas Belanda itu seringkali, kita udah berunding tuh, tapi beliau-beliau yang orang-orang Belanda ini seringkali mengkhianati perundingan itu. Jadi kayak tiba-tiba batal aja gitu. Ya udah, yuk kita perang-perang lagi. Gitu. Jadinya makanya eh setelah itu pokoknya di akhir-akhir itu kan KMB-nya. KMB itu apa? Konferensi Meja Bundar. Nah, itulah yang mengakhiri sesi atau sesi-sesi pertempuran di Indonesia pada waktu itu. Nah, itu kan kita konstitusinya juga berubah-ubah terus kan itu dari UUD, UUDS, UDS 1950, balik lagi ke 1945 yang sampai kita pakai sampai sekarang. Nah, di situ tuh dulunya tuh kita ada namanya Indonesia Serikat gitu ya, ini maksudnya tuh ini serikat. Jadi
apa ya, di Sumatera itu negara bagian, bagian negara bagian Indonesia. Kayak kalau sekarang tuh Australia itu kan negara dia berpecah-pecah gitulah. Amerika itu kan juga berpecah-pecah. Jadi kayak provinsi-provinsi itu negara bagian negara yang besar kayak gitu. Padahal kan kita maunya apa? Nusantara. Nusantara itu NKRI. Jadi dia bersatu, bukan terpecah-pecah negaranya begitu. Ya itu sekarang setelah ada deklarasi juanda itu semuanya hilang. Jadi sekarang ter apa ya, lebih terdeklarasikan aja apa negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terus yang di pasal 33 ayat 3 ini berkaitan sama UUD dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Nah, ini tuh bumi dan air dan seisinya. Jadi kayak contohnya itu tuh sebenarnya ya kayak yang demi hidup hajat orang banyak kayak air kayak gitu-gitu itu tuh nggak boleh diperjualbelikan sebenarnya. Tapi kenyataannya ya air minum di ya kan ada penjualan air minum PDAM itu kan semuanya bayar, harusnya kan negara itu yang menguasai itu. Terus listrik, nah listrik itu kan dia masuknya PLN ya, PLN itu kan BUMN dan itu ada di bawah negara gitu. Contohnya karena apa, karena listrik ini nggak boleh dikuasai oleh swasta dan nantinya perorangan, takutnya nanti digunakan sewenang-wenang gitu. Itu maksudnya kayak gitu. Ini suaranya masih lancar nggak? Masih Kak. Halo teman-teman. Oke, siap. Nah, terus contoh soalnya ini seperti ini. Benar ya? Jadi contohnya itu seperti ini. Di bawah ini yang bukan merupakan dampak dari diterapkannya deklarasi Juanda. Bukan ya, bukan. Berarti yang bukan. Yang A, penegasan bahwa wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyatukan pulau-pulau dan perairan di Indonesia, penegasan batas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyatukan pulau-pulau dan perairan di Indonesia. Benar nggak? Maksud dari deklarasi Juanda benar nggak kayak gitu? Benar ya? Benar ya? Jadi yang awalnya tadi kan dia pisah-pisah gini toh. Lah sekarang itu ditegaskan ke dunia internasional kalau Indonesia nih satu gini loh. Jadi bukan kayak pecah-pecah gitu. Jadi yang A ini benar. Nah, yang B membatasi lalu lintas perdagangan internasional di seluruh kawasan NKRI melalui laut internasional. Membatasi lalu lintas perdagangan. Apakah dengan kita itu membulatkan NKRI jadi begini, apakah sekarang perdagangan lalu lintas internasional akan tertutup? Enggak. Nyatanya masih ada kan perdagangan internasional. Jadi ini itu enggak. Lah, laut Indonesia menjadi bertambah luas. Benar apa enggak logikanya? Yang awalnya dulu cuma 3 mil. Di sini ini pulau nih, ini pulau. Terus batas kita laut kita tuh juga cuma 3 mil dari batas pantai. Gitu dari daratan. Lah, sekarang itu jadi gini. Jadi yang awalnya laut-laut di sini-sini ini bukan punya kita, sekarang jadi punya kita. Jadi logikanya laut Indonesia bertambah luas, bener. Kayak gitu. Yang D, penguatan kedaulatan dan keamanan nasional, di mana laut menjadi penghubung, bukan pemisah. Betul ya? Yang awalnya nih pulau-pulau dipisah-pisah gitu kan, pasti ada di sini nih di laut-laut sini tuh jadi laut internasional dulunya. Sekarang enggak gitu. Sekarang di tengah sini nih ya punya Indonesia karena batasnya gini sekarang bulat gitu. Bukan cuma apa namanya terbatas di 3 mil doang. Gitu. Memberi legitimasi global terhadap klaim laut Indonesia. Benar ya, legitimasi itu kekuatan hukum gitu. Kekuatan hukum. Jadi sekarang nih kita kuat. Maksudnya kuat deklarasi itu kayak bukan cuma kita ngeklaim ini laut kita enggak gitu. Jadi itu tuh deklarasi itu di mana klaim kita atas laut Indonesia itu tuh diakui secara global gitu. Makanya ini punya kekuatan hukum yang kuat gitu. Jadi ini semuanya benar kecuali yang B. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman ya? Benar.
Suaraku masih masuk nggak? Tadi putus-putus dikit, Kak. Oh, diputus-putus ya. Ya udah. Tapi di bagian soal ini ada pertanyaan nggak? Jadi ini tuh bukan yang kan merupakan dampak dari diterapkannya deklarasi Juanda. Jadi yang awalnya laut, intinya gini, kalian pahami aja, awalnya itu Indonesia tuh pecah-pecah gini loh, ini Sumatera nih, ini Jawa, ini ada Kalimantan, nah terus di sini nih ada Sulawesi, itu kan, Sulawesi kecil nih di sini, terus ada di sini Papua gitulah. Nah awalnya itu setiap pulau itu tuh batas wilayah lautnya itu tuh 3 mil doang gitu. Jadi di sini nih ada jarak, di sini 3 mil, jadi kayak dibatasi gini, nah sih, nah di sini di tengah-tengah ini ada namanya laut internasional gitu. Jadi bayangin aja, ini Indonesia, ini Indonesia, di sini Indonesia, di sini Indonesia. Kok di tengah-tengah bukan punya Indonesia gitu. Jadi kayak istilahnya agak terpecah-pecah gitu lah. Katanya kesatuan, tapi kok kenyataannya terpecah-pecah gitu loh. Begitu. Jadinya jadinya dengan deklarasi Juanda ini, laut kita itu oke lebih luas karena ini batas ini nih hilang. Jadi semuanya Indonesia tuh gini. Set, itu ini Indonesia. Jadi logikanya laut kita bertambah lebih luas. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih penegasan batas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyatukan pulau-pulau dan perairan di Indonesia. Oke. Ya, ini bener nih. Jadi pulau-pulau di Indonesia ini disatukan sama laut gitu. Yang awalnya dulu tuh kayak terpisah gitu lah. Yang D, penguatan kedaulatan keamanan nasional di mana laut menjadi penghubung. Betul. Jadi laut ini penghubung bukan pemisah, benar gitu. Terus memberi legitimasi. Legitimasi itu kekuatan hukum, kekuatan hukum. Jadi kayak bukan cuma klaim-klaim omong kosong doang gitu. Jadi itu tuh sudah diakui secara global. Kalau sekarang laut kita itu sudah bersatu gitu. Pulau-pulaunya sudah bersatu, disatukan sama laut-laut tersebut gitu. Jadi intinya asal dipahami aja. Awalnya itu ini, terus adanya deklarasi ini dampaknya apa gitu, dipahami aja. Terus ini pertanyaannya kan yang bukan ya, yang bukan. Berarti jawabannya yang B. Begitu. Nah, ini Nah, ini berkaitan sama hukum adat ya. Hukum adat. Hukum adat itu apa sih? Jadi di 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 Indonesia itu dikenal sebagai negara hukum ya. Jadi ada namanya hukum negara sama hukum adat, hukum agama pun ada gitu. Jadi ada beberapa hukum. Nah, bedanya apa gitu? Kalau hukum negara, yaitu yang ada di UUD 1945. Kita salah ya diadili secara hukum negara. Hukum adat setiap daerah itu beda gitu. Jadi misal contoh di Aceh nih, di Aceh itu dia kan dikenal sebagai negara, sorry bukan negara, dikenal sebagai wilayah khusus ya, diberi kewenangan khusus gitu. Kayak contoh DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota daerah khusus ibu kota Yogyakarta. DKI Jakarta. DKI itu daerah khusus ibu kota Jakarta. DKI Jakarta, DI daerah istimewa itu Yogyakarta. Terus Aceh, terus ada Papua. Lah itu adalah daerah-daerah yang diberi kewenangan khusus gitu, diberi otoritas khusus biasanya. Nah, itu kan dia ada eh, kenapa setiap daerah itu punya beda-beda gitu. Contohnya kalau di Aceh itu kan dia diberi kewenangan untuk menjalankan hukum agama juga di situ, hukum adat, hukum agama, hukum negara. Jadi ada 3 jenis di situ. Jadi kalau misalnya ketahuan mencuri, itu tuh bisa entah dia dipilihkan atau dia dijatuhi atau dia itu berhak memilih dihukum secara apa, gitu. Itu contohnya. Nah, maksudnya hukum adat dan hukum adat itu dilindungi loh di undang-undang gitu. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kayak gitu. Jadi di dalam pasal ini ternyata pasal 18b ayat 2. Nah, terus contoh soalnya adalah gini. Pemerintah daerah memberikan izin kepada sebuah perusahaan untuk mengelola hutan yang sejak lama dikuasai dan dijaga oleh masyarakat adat.
Nah, keputusan ini diambil tanpa melibatkan masyarakat adat setempat. Jadi tanpa nih. Jadi awalnya kan itu dikelola oleh masyarakat adat, terus tiba-tiba nih diambil alih sama negara. Tapi dia tidak melibatkan masyarakat adat gitu. Tindakan ini menimbulkan protes dan masyarakat karena mereka merasa hak tradisionalnya diabaikan. Berdasarkan pasal 18B ayat 2 UUD 1945, sikap pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan tidak tepat. Betul ya? Karena dia melanggar ini. Harusnya kan negara mengakui dan menghormati adanya masyarakat hukum beserta hak tradisionalnya gitu sepanjang masih hidup. Yang A, B, C, D, E itu tidak tepat karena apa? Yang A, masyarakat adat tidak memiliki hak legal untuk mengelola hutan karena tidak tercatat secara administratif. Benar nggak? Jadi sikap pemerintah tersebut itu malah dikatakan tidak tepat karena apa? Karena apa? Nah, yang A ini kan nggak make sense malah sama yang ini ya. Yang B, pemerintah berwenang mutlak atas semua pengelolaan sumber daya alam di daerahnya. Mutlak sih, mutlak. Tapi kan harus ada ini menghormati kan, mengakui gitu. Kalau mutlak itu nggak boleh diganggu gugat. Nggak boleh diganggu gugat. Mutlak itu ketika ideologi yang dipakai kita adalah ideologi bukan Pancasila gitu. Jadi uh, ada namanya ideologi sosialisme. Jadi negara itu berperan jadi peran nomor satu gitu. Misal nih, jadi di Indonesia ini kalau misal ideologinya bukan Pancasila, contoh sosialisme gitu, itu tuh komunisme gitu, itu tuh negara bisa mengambil alih tanah, misal jadi rumah kalian tuh, jadi kalian nggak bisa punya hak milik tanah tersebut gitu. Negara pengen mendirikan tol di situ ya, udah gusur-gusur aja gitu. Nggak mau tahu masalah kalian itu nanti gimana-gimana. Karena itu apa? Karena itu dianggapnya adalah wilayah negara. Itu adalah hak mutlaknya negara kayak gitu. Tapi kalau kita di sekarang di Indonesia itu kan ada ideologi kita tuh tengah-tengah gitu loh. Jadi kita itu bebas, bebas tapi bukan sepenuhnya bebas. Bebas tapi bebas yang tidak melanggar hak orang lain. Tuh. Yang C, pemberian izin tersebut tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilih hak tradisional. Benar. Jadi dia ini tidak tepat. Ya, pemerintah daerah ini tidak tepat karena itu alasannya. Karena dia tidak melibatkan masyarakat gitu kan. Yang D, masyarakat adat tidak diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Jadi yang D nih masih oke ya. Jadi dia nih tidak diakui gitu kan di sistem hukum nasional Indonesia gitu kan. Terus yang E pengelolaan hutan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Ini kan sama kayak yang opsi yang B. Jadi ini kayak mutlak gitu loh. Gitu. Nah, antara yang C sama yang D nih apa? Pemberian izin tersebut tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak atau dia itu masyarakat adat tidak diakui. Jadi dia lebih ke yang C ya. Karena apa? Ini itu bukan lebih ke sistem hukumnya ya. Ini kan lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tadi gitu. Jadi kalau yang ini, yang C ini dia lebih mirip sama soal dan dia itu lebih cocok gitu untuk menyelesaikan persoalan di sini. Gitu. Jadi jawabannya C, bukan yang D. Nah, terus untuk materi yang selanjutnya ya, ini berkaitan sama perlawanan-perlawanan. Perlawanan-perlawanan kita waktu melawan kolonial barat. Jadi Pak waktu zamannya penjajahan gitu. Jadi ini itu sebenarnya kalau kita runtut ya, kita runtut nggak cukup cuma 5 menit, 10 menit untuk bahas kayak ginian aja. Jadi kalian ini kalau misal mau nilainya tinggi di pengetahuan umum, itu rajin-rajinlah membaca ya, nggak perlu di awal tapi dipahami gitu. Jadi urutan peristiwa itu ini. Jadi kayak misal merdeka, merdeka itu sebelumnya berarti ada apa? Peristiwa kemerdekaan itu seperti apa? Jadi diruntut gitu loh. Jadi dipahami gitu. Jadi apa? Biar pengetahuannya luas gitu. Perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonial Barat di Indonesia. Yang pertama adalah eh, ini menghadapi Portugis ya. Jadi ada di Kerajaan Demak nih tahun segitu tuh ya.
tahun segitu itu terjadi pertempuran di Malaka. Terus di tahun itu tuh di tahun 1526, 1527. Nah, ini ada di Sunda Kelapa. Nah, itu peristiwa-peristiwanya. Terus ada kerajaan Ternate, ada Aceh juga. Nah, ini semuanya ini menghadapi Portugis. Jadi sebelum Belanda datang, itu tuh sebelumnya memang kita uh, udah didatangi sama Portugis dulu. Jadi urutannya itu Portugis, Belanda, baru Jepang. Habis Jepang kalah, terus kita merdeka. Habis merdeka masih ada pertempuran-pertempuran lagi gitu. Ketika setelah kita pasca merdeka, kita pasca merdeka kan masih rapuh. Kalau dibilang anak kecil itu tuh baru benar-benar lahir gitu loh, gitu. Jadi kita harus menghadapi internal, menghadapi eksternal. Nah, terus ada menghadapi VOC. Nah, ini ada kerajaan-kerajaannya nih, Mataram Islam, Makassar, sama Banten. Nah, itu ketika menghadapi VOC. VOC ini apa ya, kayak perusahaan dagangnya Belanda gitu. Nah, terus ini menghadapi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, ini yang ini ada perang-perang, ada perang Banjar di Diponegoro dan lain sebagainya. Nah, terus ini perlawanan-perlawanan yang terkenal ya. Ada perlawanan Patimura. Nah, itu biasanya nek perlawanan-perlawanan itu tuh gini, yang dipelajari itu latar belakangnya sama tokoh-tokohnya itu siapa aja. Wes itu aja nek perlawanan-perlawanan. Adanya monopoli yang dilakukan oleh Belanda. Monopoli apa di sini? Monopoli perdagangan jelas gitu. Terus adanya perpindahan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda, adanya kerja wajib dan pembayaran wajib, Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam. Nah, ini tuh awal mula perlawanan Pattimura nih karena ini gitu loh. Gitu. Terus ini tokoh-tokohnya ya dibaca singkat-singkat aja. Gitu. Terus ada perang Padri, ada konflik internal nih antara kaum adat sama kaum Padri. Padri itu apa sih? Padri itu kaum Islam, Muslim gitu. Jadi adat-adat itu yang masih kental akan adat. Dulu itu agama nggak ada, teman. Gitu. Jadi apa yang digunakan pada saat zaman dulu ya ya hukum adat gitu. Jadi agama itu nggak ada dulu itu. Nah, mulai Islam masuk itu tuh ya beberapa kaum memang pengen mengislamisasi gitu loh. Makanya ada nih namanya kaum Padri ini tuh kaum yang maunya itu menggunakan hukum-hukum Islam gitu. Nah, yang ini pengen adat itu nggak dihilangkan. Jadi konflik di situ gitu. Nah, terus kenyataannya habis itu Belanda itu membantu salah satu gitu. Jadinya kan wes perangnya internal terus ada salah satu yang dibantu sama Belanda, ya udah pecah itu pertempuran gitu. Nah, namanya apa namanya perang Patri gitu. Tapi ya pada akhirnya tetap musuh bersama ya Belanda gitu. Belanda memang suka dulu tuh suka gitu mecah belah internal gitu. Kita udah pecah, pecah lagi tuh sama Belanda. Nah, ini ceritanya di sini Patri, Patri, Patri. Nah, ini tokoh-tokohnya begitu. Terus nih Pangeran Diponegoro ini terkenal ya, teman-teman. Di Pangeran Diponegoro ini terkenal ini nih, patok ini nih yang menjadi memasang patok-patok melewati makam leluhurnya di Ponorogo. Lah, terus dicabut-cabut itu sama Diponegoro. Itu jadinya awal-awalnya perang Diponegoro tuh seperti itu gitu. Eh Ya udah itu aja. Terus ini tuh banyak ya, maksudnya apa namanya taktik yang digunakan. Taktik digunakan di Ponorogo adalah gerilya. Nah, ini yang terkenal nih gerilya. Nah, kalian tahu nggak gerilya ini adalah perang juga yang nantinya digunakan ya ketika udah nggak zaman apa namanya, bukan zaman kerajaan gitu. Ini kan waktu masih zaman kerajaan ya. Jadi pasca pasca kemerdekaan itu ada kan namanya perang-perang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu ada beberapa jenderal gitu di ketika perang namanya di perang apa ya? Ketika agresi militer. Jadi nanti itu Belanda itu balik lagi bikin apa? Bikin agresi militer satu sama dua lah gitu. Nah, itu nanti untuk menghadapinya salah satunya juga pakai ini, gerilya ini gitu. Nah, ini contoh soalnya teman-teman.
Serangan pertama Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan karena di bawah ini kecuali. Jadi ini itu serangan Mataram ya tadi melawan VOC. VOC itu perusahaan dagang Belanda gitulah. Ini itu mengalami kegagalan karena apa? Ibaratnya gini, kita nggak tahu nih, Mataram nih ngapain misalnya kita nggak tahu. Coba kita bilang ngerjain apa enggak? A, B, C, D. Jadi kayak kita eliminasi yang kemungkinan itu tidak benar gitu. Tidak ada pemimpin peperangan, nggak mungkin ya. Namanya perang itu pasti ada pemimpinnya. Nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi ini logika aja Kak, kita nggak baca soal ya bisa aja gitu. Oh ini apa nih? Kurangnya apa ya ini ya? Kurang kurang matang. Ini matang, kurang matang dalam gitu. Jadi intinya ini kurang persiapan gitulah dalam mempertimbangkan medan perang gitu. Senjata Belanda lebih modern ya benar toh. Kurangnya perbekalan, kemungkinan iya betul. Kurang matang dalam jadi kayak kurang persiapan gitulah. Nah ini kan kecuali ini mengalami kegagalan kecuali ya jelas karena nggak mungkin sebuah peperangan itu nggak ada pemimpinnya gitu. Jadi jawabannya yang A ini tanpa kita baca apa ya kita nggak tahu nih materinya Mataram Mataram nih kerajaan Mataram nih ketika dia eh, melawan VOC itu kayak gimana gitu kan. Yang dua, mengapa serangan Mataram terhadap VOC juga mengalami oh ini tuh Mataram satu ya jadi dia itu kedua dua, dua kali dia jadi yang kedua juga mengalami kegagalan ini karena apa gitu. Yang A, persiapan belum matang, belum disediakan gudang makanan, hanya ada satu pemimpin perang. Nah, ya mesti toh, pemimpin perang pasti namanya pemimpin ya satu. Kalau misal pemimpinnya banyak, pemimpinnya lebih dari satu, nanti bingung pasukannya, malah jadinya berantem sendiri gitu. Jadi ini yang memungkinkan itu kira-kira yang mana gitu. Persiapan belum matang, iya bisa jadi ya, bisa jadi. Kayak yang pas waktu satu itu. Terus yang kedua, belum disediakan gudang makanan. Enggak, gudang makanan itu udah ada. Justru gudang makanan lumbung padi itu tuh malah ini udah dihancurkan dia sama Belanda. Jadi jawabannya tuh dia di sini gitu. Nah ini nggak mungkin. Jadi posisinya tuh kita, kalau kita nggak punya apa ya, nggak punya dasar Mataram nih kenapa bisa kalah sama VOC. Nah itu bisa kita eliminasi jawaban-jawabannya kita. Karena apa? Karena nggak mungkin teman-teman kita bisa menghafalkan semuanya dalam waktu yang singkat gitu. Jadi ini memang harus banyak membaca begitu. Soalnya tadi ada orang Mbak Uswa tadi tuh tanggung betul. Ya wes sekalian. Terus yang oh ya ini suaraku masih masuk nggak? Masih, Kak. Halo? Oke. Ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan, gitu. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Berarti di sini posisinya dia udah merdeka kan? Karena mempertahankan gitu. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa after tanggal 17 Agustus 1945. Jadi after merdeka gitu. Nah, sempat ku singgung ya tadi ya. Jadi awalnya itu kita merdeka itu ketika Jepang kan kalah tuh dua kota besarnya Jepang dibom tuh sama sekutu gitu. Dia kalah terjadi kekosongan lah. Dulunya itu sih ada dua golongan pecah dia. Kita sendiri pecah. Golongan muda sama golongan tua. Golongan muda ya Soekarno, Hatta dan kawan-kawannya. Golongan muda itu ada Sultan Syahrir dan kawan-kawannya gitu. Nah, dia itu punya perbedaan pendapat beliau-beliau ini. Yang muda pengen ayo cepat merdeka gitu.
keburu nanti kita dijajah lagi, mumpung ini nggak ada yang memimpin, ayo kita merdeka. Itu. Nah, ya udah terkesannya kan cepet-cepet ya. Jadi memang kita merdeka itu kalau dibilang eh, persiapannya bagus, enggak juga karena terkesannya terburu-buru gitu. Jadi ada nanti di situ tuh sebelum merdeka itu tuh ada peristiwa Rengas Dengklok lah, mereka baru proklamasi, detik-detik proklamasi kayak gitu. Habis proklamasi, nah itu baru ada ini nih kedatangan pasukan sekutu dibonceng oleh tentara Nika. Nika ini dari Belanda. Jadi sekutu sekutu itu dia kita udah merdeka nih. Tiba-tiba untuk sekutu datang gitu. Jadi sekutu datang posisi kita sebenarnya udah merdeka. Awalnya nih sekutu dipimpin oleh Amerika Serikat. Awalnya itu pengen mendukung omongannya. Jadi bisa kita percaya, bisa kita enggak ya. Ya namanya aja eh, sekutu ya. Dia tuh si Amerika ini bilang awalnya enggak kok kita juga mau membersihkan sisa-sisa perang gitu. Awalnya ya udah kita sebagai orang Indonesia ya udah nerima-nerima aja dong gitu. Si sekutu ini datang gitu terus tapi kenyataannya sekutu ini enggak sesuai sama apa yang dibilang yang awalnya dia itu katanya enggak mau mengganggu proses kemerdekaan kita ternyata dia bikin rusuh gitu pokoknya banyak lah kerusuhan yang dibikin sama sekutu jadi setelah after kita merdeka itu ada 3 yang kita lawan jadi sisa-sisanya Jepang itu masih ada itu lawan kita yang pertama terus sekutu datang nah sekutu itu bikin rusuh dia itu nggak pengen ngapa-ngapain sih lebih tepatnya bikin rusuh aja gitu terus yang ketiga itu Belanda. Belanda di sini nih yang datang bersama si sekutu ini gitu. Jadi ada 3 musuh nih yang harus kita perangi bersama after kita merdeka. Jadi dibilang kita merdeka di tanggal 17 enggak gitu. Kita itu enggak benar-benar merdeka pada saat itu. Tuh. Terus yang awalnya di Jakarta, jadi itu dia datang tuh beberapa rombongan gitu loh. Ada yang datang di Jakarta, di Surabaya, di Medan, kayak gitu-gitu. Jadi yang di Jakarta itu dia disambut hangat gitu. Karena apa? Karena ya warga Jakarta eh, mengiranya ya si pasukan sekutu ini ingin apa namanya ingin ya udah ini loh membebaskan tawanan-tawanan dari Jepang. Jadi bukan orang Jepangnya yang dibebaskan, enggak. Jadi itu dulu kan eh, Belanda sekutu ini bersatu kan, terus melawan Jepang lah. Ada beberapa pasukan dari sekutu ini ditawan sama Jepang gitu loh. Lah dia datang lagi pengen ngeluarin si teman-temannya ini, logikanya gitu. Nah, terus menerima penyerahan wilayah Indonesia dari tangan Jepang karena dan akan mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini janjinya, tapi kenyataannya enggak gitu. Terus pasukan sekutu dipimpin oleh ini pemimpinnya si Lord ini, nah menyuruh Afni Sir Philip Christensen. Christensen. Nah ini adalah orang yang apa namanya diberi kewenangan ini untuk datang ke Indonesia memimpin pasukan sekutu. Gitu. Nah ini beberapa contoh yang dia itu ketika di Surabaya itu. Jadi beliau ini warga kamu itu nggak mungkin kamu tuh baik gitu. Ya dan memang benar gitu. Ini suaraku masuk nggak? Kayaknya tadi agak keputus-putus ya. Iya, Kak. Oke. Jadi gini, eh, di Surabaya ini dia itu penerimaannya beda sama Jakarta gitu. Kalau di Surabaya itu tuh dia lebih dianggapnya itu si sekutu ini dia akan mengganggu proses kemerdekaan. Jadi dia nggak percaya nih sama hubungannya sekutu yang dia bakal bantuin nggak gitu. Nah, kamu tuh musuh gitu. Kamu aja ada pasukan Belandanya gitu ya. Musuh ini gitu. Jadi ya udah di situ tuh nanti ada namanya perang pecah perang di Surabaya itu. Nek di sekarang kan dia dinamai jadi 10 November sebagai Hari Pahlawan gitu kan. Nah, ini beberapa pertempuran ya. Yang pertama adalah pertempuran melawan Jepang. Tadi kan aku bilang ya, jadi musuh kita itu sekarang 3, Jepang, Sekutu, sama Belanda. Nah, ini adalah contoh ketika dia itu pertempuran melawan Jepang ya, pertempuran
5 hari, salah satunya itu pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang itu latar belakangnya adalah air di Semarang, sumber mata air itu tuh dulu katanya ada isu gitu, diracun sama pasukan Jepang gitu. Nah, si dokter Karyadi ini pengen ngecek gitu, ngecek itu air bener nggak ada keracunan di situ gitu. Nah, dalam perjalanannya ternyata si dokter ini malah ditembak mati sama si Jepang. Nah, makanya habis itu pecahlah pertempuran di situ. Makanya pertempuran 5 hari di Semarang gitu. 16, 17, 18, 19. Makanya dibilangnya 5 hari gitu. Karena berlangsung selama 5 hari gitu. Nah, yang ini adalah pertempuran melawan sekutu gitu. Musuh kita yang kedua, pertempuran melawan sekutu. Dia ada pertempuran Surabaya 10 November. Awalnya adalah Belanda, bendera Belanda ini ya malah dikibarkan nih sama Belanda di atas Hotel Yamato. Ini di Surabaya. Nah, terus ya udahlah sama kita nggak udah benci banget ya sama Belanda ya. Udah ya dirobek ya benderanya gitu. Habis itu ya udahlah. Hmm, apa namanya? Terjadilah habis itu pertempuran-pertempuran itu. Banyaklah yang melatar belakangi, tapi yang paling terkenal awalnya tuh yaitu eh, apa namanya perseteruan di hotel itu karena bendera tadi. Begitu. Nah, ini yang pertama ya. Terus yang ini beda nih. Dia bacanya kita ke bawah gini ya. Set. Terus ada pertempuran Ambarawa. Jadi 1, 2, 3. Jadi ada Medan area, Ambarawa. Ambarawa ini di Semarang ya. Semarang. Nah, pertempuran Medan area. Medan area ini di Medan gitu. Jadi sekutu tuh ya ini sekutu nih bikin rusuh, dia itu kayak pengen ngajak berantem terus gitu loh. Gitu. Nah, rencana merah putihnya ini malah diinjak-injak gitu loh sama si tentara sekutu ini lah. Wes, terus sekutu wilayah di kota Medan gitu. Kota Medan ini nah garis batas Medan tuh kasih batasnya. Ini punyanya Indonesia, ini punyanya sekutu gitu. Nah, ini yang kita nggak terima. Ada namanya fixed boundaries. Jadi kayak batas di kota Medan waktu itu. Jadi pecah lah pertempuran di situ. Kayak gitu. Nah, ini pertempuran Medan area bla 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 ini nanti bisa dibaca-baca lagi gitu. Terus yang ketiga adalah pertempuran melawan Belanda. Jadi lawan kita nih tiga ya. Jepang tadi, terus sekutu, terus yang ketiga nih Belanda perundingan tapi kita melawan Belanda pada saat itu tuh paling alot ya karena ada perundingan ada pertempuran ya wes pokoknya habis runding itu namanya rundingan ya orang diskusi gitu ada diskusi yang pertama ini Belanda mengakui de facto wilayah Republik Indonesia Jawa Sumatera Madura jadi awalnya tuh negara kita wilayahnya cuma ini gitu nah habis itu isinya nih Belanda meninggalkan wilayah RI per tanggal 1 Januari tanggal ini. Lah awalnya ini tuh oke lah masih masih bisa diterima loh. Tiba-tiba tuh nanti eh ini tuh Belanda tuh mengkhianati gitu. Gubernurnya nih tiba-tiba apa? Menyatakan batal ya. Jadi dia ayo batal aja gitu. Ya perang lagi kayak gitu. Nah, habis perang, terus habis itu ada namanya perundingan Renville. Jadi habis runding perang. Terus dirundingan lagi di ini Renville gitu. Perundingan dengan Belanda, tapi dia itu ditengahi ini komisi 3 negara, Amerika, Australia sama Belgia gitu. Jadi antara Belanda sama sama Indonesia nih ditengahi 3 negara ini gitu. Di atas kapal Renville gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Lah, habis itu eh ini ada namanya perundingan royem-royem lagi. Pokoknya habis runding perang gitu. Perundingan dengan Belanda pada tahun ini. Ini royem-royem ya, royem-royen ini diambil dari ini si pendelegasinya gitu namanya. Royjen gitu, royem-royen gitu kan. Royem-royen. Nah, udahlah. Habis itu pokoknya sampai di akhirnya ada KMB. KMB
Jadi pokoknya sekarang ya yang kita akui sekarang ini hasil dari KMB. Pokoknya apa perundingan di sana, perundingan, perang kayak gitu, gitu terus. Nah, itu melawan Belanda. Nah, tapi ini adalah eh, ini perang-perang yang terkenal nih. Ketika tadi di tengah-tengah perundingan tadi ada namanya pertempuran Puputan Margara. Nah, jadi ini pertempuran ini itu ketika apa? Tadi loh aku bilang awalnya kan ada apa tadi ya? Jawa, Sumatera, Madura toh. Lah Bali ini kan pulau ya. Awalnya tuh dia juga ikut perang dulu-dulu lah. Kok dia nggak diikutkan ke Indonesia gitu lah. Ini perang internal. Jadi dia nih kayak apa ini? Kok kita nggak ikut gitulah. Ini yang melatar belakangi Puputan Margarana karena perjanjian tadi, perjanjian Linggarjati itu gitu. Terus ada setelah itu ada ini yang kedua agresi militer Belanda satu, terus agresi militer Belanda dua. Agresi militer Belanda satu, Belanda setelah perundingan Linggarjati ya pihak Belanda menyatakan tidak mengakui perjanjian. Jadi pas ini nih posisinya pas dia menyatakan batal ya. Nah, batal nih. Ya udah terus malah dia ngajak perang, malah melakukan agresi gitu. Jadi gitu. Jadi habis Linggarjati dibatalkan tiba-tiba. Dari kitanya juga sebenarnya ya ini contohnya gara-gara Bali ini loh. Gitu. Ini nggak terima kan. Terus dari pokoknya memang perundingan Linggarjati itu penuh pro kontra lah gitu. Jadi dari Belandanya pun ya gitu, dari kitanya ya sebenarnya gitu. Sama-sama sebenarnya nggak clear gitu kan. Terus ya ada agresi militer Belanda satu. Nah terus di sini ada agresi militer Belanda dua. Jadi ketika ya di tengah-tengah tadi itu setelah agresi militer satu ya. Jadi sebelum agresi militer dua itu tuh jadi kayak redam timbur gitu loh perperangan kita tuh. Gitu habis perang ya udah dikasih perjanjian, dikasih rundingan gitu. Gitu aja terus. Sampai endingnya nanti KMB. Jadi di agresi militer dua ini Soekarno sama Hatta itu ditangkap. Jadi Yogyakarta yang pada saat itu adalah wilayah ibu kota Indonesia, pusat pemerintahan Indonesia yang awalnya dulunya itu di Yogyakarta, itu tuh diambil alih sama Belanda dan wakil presiden pada saat itu Soekarno Muhatta kan. Nah, terus dia diasingkan kan sama Belanda ini. Lah, terus dia ini si Belanda ini uh, bikin pengumuman, bikin propaganda di dunia internasional yang bilang bahwa si Indonesia ini udah nggak ada loh gitu. Pusat pemerintahannya aja udah kita ambil alih gitu. Padahal aslinya pusat pemerintahan ini sebelum Soekarno-Hatta ini ditangkap itu tuh sudah dipindahkan sama ini Mister Safrudin Prawira Negara atas perintah dari Soekarno gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini masih ada gitu. Gitu. Nah, habis itu pokoknya si jenderal ini Sudirman ini melakukan ini serangan umum 1 Maret. Jadi Yogyakarta ini tengah gini ya. Dia diserang nih dari timur, barat, tengah, pusat, selatan, utara gitu diserang. Ini tuh bukan serangan ini kita bukan menang enggak. Kita itu enggak menang, tapi kita itu melakukan perubahan besar di sini. Jadi yang awalnya propaganda Belanda bilang Indonesia itu hilang, akibat dari serangan ini itu bilang kalau Indonesia itu ada loh gitu. Begitu. Jadi kalau dibilang serangan umum ini berdampak, berdampak. Apakah kita menang? Enggak juga, karena kenyataannya adalah 300 prajurit kita itu tewas ya, 53 polisi tewas ya. Sedangkan yang Belanda cuma 6. Nah, ini 14 luka-luka. Jadi kalau dibilang kita menang enggak juga, tapi ada perubahan besar pasca ini gitu. Habis itu ya udah terjadi perundingan tadi. KMB yang menyatakan bahwa kita ini sudah sepenuhnya merdeka begitu. Nah, terus ini pengetahuan berkaitan sama geografi ya. Geografi kita diapit oleh dua benua. Lah, itu yang menyebabkan nah ini dua musim kita. Akibat apa? Angin muson timur sama angin muson barat. Angin muson timur itu penyebab kita punya musim kemarau, barat itu penyebab kita punya musim hujan gitu. Jadi memang pengetahuan umum ini banyak banget teman-teman. Dari geografi, sejarah, internasional gitu. Ini kita belum masuk ke dunia internasionalnya ya. Kita belajar dulu ke Indonesiaannya gitu.
gitu. Terus ada keberagaman budaya ya, budaya letaknya strategis, jalur perdagangan, ya lewat laut tadi loh, negara maritim terbesar. Nah, contoh soalnya gini, pencemaran udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Riau dinilai sudah mencapai tingkat sangat tidak sehat. Warga pun mengeluh mata perih dan sulit bernapas. Pendekatan geografi untuk menganalisis kasus tersebut adalah apa? Jadi ini tuh kok sebenarnya opsinya cuma gini, ya cuma ini. Tapi ini aku kasih buat catatan aja gitu. Yang tanda panah ini. Jadi hasilnya opsinya cuma A, B, C, D, pendekatan ekologi, kompleks wilayah, pendekatan wilayah, gitu, geografi, gitu. Nah, ini kan berkaitan sama apa sih? Pencemaran udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Riau, gitu kan. Menyebabkan dia itu tingkat udaranya tidak sehat kan gitu. Apakah yang A, pendekatan ke ruangan? Ke ruangan itu tuh lebih ke rangkaian perbedaan mengenai fenomena geosfer dalam ruang. Gitu. Yang B, menekankan hubungan antara manusia, ya, antara manusia dan lingkungan. Ya, masih oke ya. Karena apa? Ini kan kabut asap, itu kan lingkungan ya. Terus di sini dikatakan dia itu sulit bernafas manusianya kan, berarti kan hubungan antara manusia sama lingkungannya. Jadi kemungkinan itu lebih ke yang B gitu. Kita lihat yang lain ya. Oke, kompleks wilayah, melihat sebuah gejala kondisi beberapa ruang wilayah. Enggak ya, cuma ini berkaitan sama wilayah aja kan berarti. Wilayah permukaan bumi, pendekatan geografi. Geografi ini berkaitan sama ini lapisan-lapisan bumi aja, enggak ada manusianya. Jadi di sini konsepnya yang benar adalah yang B. Begitu. Nah, terus ini adalah beberapa ibu kota ya, ibu kota negara. Nah, ini yang terkenal sebenarnya negara di Indonesia di dunia kan banyak banget ya. Ini nih yang sering menjebak nih kayak contoh nih Australia. Ibu kota negara Australia itu tuh orang biasanya bilangnya Sydney karena yang terkenal Sydney kan. Padahal aslinya Canberra, Canberra gitu. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Ukraina, ini bukan Moskow tapi yang Kiev gitu. Terus Filipina itu ibu kotanya ternyata Manila, bukan yang Bangkoknya begitu. Ini banyak sih sebenarnya, tapi ya nggak mungkin tak tulis semua karena ini banyak banget negara di dunia. Begitu. Nah, ini hari-hari besar nasional ini juga masuk nih kayak gini-gini kalian harus dibaca-baca aja kayak di setiap bulan itu sebenarnya ada hari-hari eh, nasionalnya gitu. Tapi nggak semuanya sih dia merah gitu. Nggak semuanya. Nah, ini latihan soalnya ya tentang keindonesiaan ya. Senjata yang bukan senjata asal Indonesia adalah yang bukan senjata Indonesia. Nah, ini kelihatan ya. Kalau kita nggak tahu nih apa nih Janawi, Trisula, apa ini. Tapi samurai, samurai itu kan kita tahu ya. Ini dari Jepang kan gitu. Nah, jadi jawabannya ini yang C gitu. Nah, terus proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari apa? Pada hari Jumat. Jadi 17 Agustus 1945 itu harinya hari Jumat gitu. Nah, terus ini pengetahuan umum ya berkaitan sama ASEAN gitu. ASEAN ini gedung sekretariatan ASEAN terletak di mana coba? Ternyata gedung sekretariatan ASEAN itu terletak di Jakarta. Itu di Jakarta. Karena apa? Yang bukan hal yang aneh juga karena salah satu pendiri pencetus ASEAN kan juga Indonesia termasuknya begitu. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca ya terkait ASEAN juga di sini nih, ASEAN, IBRD, OPEC, WFO, AFTA, APEC gitu. Nah, nah itu aja. Terus ini teman-teman. Hmm, saya stop sharing dulu. Nah, aku punya apa namanya ya soal di kuis gitu ya. Nanti tolong dikerjakan. Aku kirim ini ya di grup itu atau di sini juga. Bentar, bisa nggak ya? Nah, ini bisa kebaca nggak? Itu link. Nanti itu tolong bentar masih loading ternyata. Nah, itu bisa kebaca nggak teman-teman?
Halo, itu bisa kebaca nggak? Coba di chat, di chatnya itu kebuka nggak link? Kok buka? Oh, oke. Bisa dibuka? Bisa. Oke. Nah, itu nanti tolong dikerjakan ya kuisnya. Itu berkaitan sama pengetahuan umum sih. Ada beberapa kayak kadang tuh kayak masa kayak gini juga masuk kayak gitu. Ya namanya pengetahuan umum tuh luas teman-teman. Jadi kadang kayak ditanya apa namanya unsur kimianya air apa kayak gitu. Itu coba buat latihan aja. Gitu ya. Itu aja mungkin kalau dari aku ada pertanyaan sampai sini. Sama ini deh, tak kirim di sini biar nanti pas ininya tak hilang, ininya tak hilangkan, eh, dia nggak, maksudnya biar kita kalau habis dari sini masih kebaca gitu. Nanti habis ini aja kalian kerjainnya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak?